bibit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bagus tidak. Halo Om Adi, halo Mas Uco, Halo, apa kabar? Bu Dina. Lama banget ya kita nggak ketemu langsung ya. Iya, Oh. gimana lah kita tuh sekolah minggu tuh 2 minggu sekali ya Bu, nunggunya tuh lama sekali. Iya ya, tapi tenang aja, mulai minggu Uh-uh. ini sekolah minggunya setiap minggu. Jadi adik-adik akan terobati rindunya, betul tidak? Wah, pasti adik-adik sekolah minggu sukacita sekali itu ya. Betul Bisa setiap sekali. minggu sekolah minggu online. Jadi nggak kita- bosen ya. Kita belum sapa loh adik-adik. Kita Yuk, sapa yuk, dulu yuk. Yuk. Shalom. Halo adik-adik sekolah minggu semua. Jumpa lagi dalam sekolah minggu online GKJ Suryo Dindingratan. Adik-adik semangat untuk mengikuti sekolah minggu? Pastinya. Ya, Iya. biar kita semangat, kita mau yel-yel dulu. Masih ingat kan yel-yelnya? Yuk. Itu loh yang aku sehat, aku bahagia itu. Ingat kan? Oke, kita mulai ya yel-yelnya. 1, 2, 3. Aku sehat, aku bahagia. Yeay. Nah, untuk memulai sekolah minggu ini kita nyanyi dulu aja gimana? Oke. Supaya adik-adik tambah semangat. Betul, kita mari memuji Tuhan ya adik-adik sekolah minggu. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Karena Tuhan selalu mengasihi kita tanpa henti. Kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Ayo Mas Uco. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Damainya seperti sungai di hatiku. Oke, kasih Tuhan memang selalu mengalir bagi kita, baik saat panas maupun saat hujan. Kita akan melanjutkan sekolah minggu kita. Kita mau mohon berkat Tuhan supaya sekolah minggu ini bisa berjalan dengan penuh sukacita. Kita mau berdoa. Siapa Bu Dina yang akan memimpin doa? Yang akan berdoa kali ini adalah Mas Laskar. Yuk kita berdoa sama Mas Laskar yuk. Ya, silakan Mas Laskar. Teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kiranya memberkati sekolah minggu ini hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Laskar untuk doanya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Om Adi ya. Iya Bu Dina, kita akan mendengarkan cerita Alkitab dan pelajaran sekolah minggu hari ini. Mas Ucok mau dengar cerita Alkitab tentang apa? Kayaknya dengar cerita soal Yakub seru. Soal Yakub ya. Oke adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Yakub dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Ya. Tapi biar hati kita makin siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Apa Bu Dina lagunya? Lagunya Firman Tuhan ada di hatiku. Ya, mari kita memuji Tuhan. Ayo Mas Ucok. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Ini adalah kisah tentang Yakub. Pada suatu hari, Yakub merasa menyesal karena dulu ia pernah menipu kakaknya sendiri yang bernama Esau. Yakub ingin sekali meminta maaf kepada Esau, tetapi Yakub merasa takut. Aduh, pasti Esau masih sangat marah kepadaku. Aku tidak berani menemuinya. Apalagi Esau punya banyak sekali pasukan. Kalau aku langsung menemui dan meminta maaf kepadanya, pasti aku langsung diserang pasukan Esau. Yakub kemudian memikirkan cara agar bisa berdamai dengan Esau. Yakub lalu memanggil istri, anak-anak, dan pembantunya. Tolong kalian bawa semua binatang ternak ini dan berikanlah kepada Esau kakakku. Semoga dengan pemberianku ini, Esau mau memaafkan aku yang dulu pernah menipunya. Pada waktu tengah malam, Yakub menyeberangkan istri, anak-anak, pembantu, dan semua ternaknya di tempat penyeberangan Sungai Yabok untuk menemui Esau. Setelah semuanya menyeberang, tinggallah Yakub sendirian di tepi Sungai Yabok. Yakub berdoa kepada Tuhan supaya ia memperoleh ketenangan dan tidak lagi merasakan ketakutan. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki misterius menyerang Yakub. Sepanjang malam, Yakub dan laki-laki misterius ini terus-menerus bergulat. Hingga saat fajar menyingsing, laki-laki itu berkata kepada Yakub, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Yakub pun menjawab, "Berkatilah aku dulu sebelum engkau pergi." Lalu laki-laki misterius ini kemudian memberkati Yakub. "Namamu bukan lagi Yakub yang artinya penipu, tetapi mulai sekarang kamu akan disebut sebagai Israel yang artinya seorang pejuang yang menang." Setelah memberkati Yakub, laki-laki misterius itu pergi. Ternyata laki-laki misterius itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menguatkan hati Yakub yang sedang bingung dan ketakutan. Tidak lama kemudian, tampaklah matahari terbit dan pagi hari telah tiba. Yakub melihat bahwa Esau mendatanginya. Esau ternyata dengan senang hati mau memaafkan Yakub. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berpisah, Yakub dan Esau pun bertemu kembali. Kedua kakak beradik itu kembali hidup rukun dan damai dalam kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, baru saja kita menyimak cerita Alkitab tentang Yakub. Nah, Om Adi mau tanya nih, adik-adik pernah nggak merasakan ketakutan seperti yang dialami oleh Yakub? Pasti pernah ya merasakan ketakutan.
Om Adi juga pernah kok merasakan ketakutan. Kalau adik-adik takutnya karena apa? Apa? Oh, takut karena telah melakukan kesalahan, takut dimarahi papa mama. Ya, takut karena apa lagi? Madi mau dengar? Oh, takut ditinggal papa mama di rumah sendiri. Takut ada tokek ya, di rumah sendiri lalu ada tokek bunyi. Tokek, tokek. Ya, takut apa lagi? Takut besok mau ada ujian sekolah, ujiannya susah banget. Ujian matematika ya pasti. Ya, takut apa lagi nih kira-kira? Oh, takut mau masuk sekolah yang baru. Takut belum punya kenalan. Ya, enggak apa-apa adik-adik kalau kita merasakan takut. Tuhan Yesus enggak marah kok kalau kita takut. Yang penting ketika kita merasakan ketakutan, kita segera berdoa, datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya kita diberi ketenangan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya memberi ketenangan, tapi Tuhan juga akan memampukan kita untuk menghadapi, menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk menutup cerita sekolah minggu dan pelajaran sekolah minggu hari ini, Om Adi mau berbagi ayat hafalan untuk adik-adik semua. Ayo cepat panggil ayah bunda atau papa mamanya. Kita mau baca bersama ayat-ayat hafalan kita. Ayo cepat-cepat, Om Adi tunggu, cepat panggil ayah, bunda, papa, mama. Kita mau ayat hafalan. Oke, sudah siap? Nah, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan untuk melakukan firman Tuhan hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan dengan berdoa yang akan dibawakan oleh teman kita Kak Chelsea. Kak Chelsea silahkan memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami Tuhan, sehingga kegiatan sekolah minggu online kali ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhan, semoga pelajaran dan firman yang Engkau berikan kepada kami dapat kami ingat selalu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Chelsea atas doanya. Ini Om Adi, ternyata sekolah minggunya sudah mau selesai loh. Waduh, padahal masih seru banget ini memuji Tuhan bareng adik-adik sekolah minggu. Ya kan Mas Ucok ya? Masih seru nih. Masih seru banget ya. Iya. Tapi gini loh, Om Adi sama Mas Ucok, kita sekolah minggu mau mengadakan acara untuk adik-adik sekolah minggu juga dalam rangka memperingati kemerdekaan RI yang ke-75. Oh iya, sebentar lagi 17 Agustusan ya. Iya, betul. Terus adik-adik mau diajak ngapain itu Bu Dina? Nah, untuk adik-adik ini ada macam-macam. Nah, untuk yang kelas kecil nanti akan ada lomba mewarnai. Terus gambarnya gimana yang diwarnai? Nah, untuk yang diwarnai itu gambarnya sudah disediakan oleh sekolah minggu. Oke. Nah, itu nanti bisa diambil di gereja, di GKJ Surya Diningrat mulai hari Senin tanggal 3 Agustus dan tanggal 4 Agustus nanti setiap jam 3 sore sampai jam 5 sore aja. Oh gitu. Kalau yang untuk kelas besar gimana? Kalau yang kelas besar itu nanti lomba menggambar. Nah, ada temanya kalau untuk yang kelas besar. Apa itu. Temanya Bu Dina? Temanya Indonesia penuh berkat. Wow, Indonesia penuh berkat. Nanti adik-adik gambar yang bagus ya tentang Indonesia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Betul. Nah, nanti hasil karyanya cukup difoto saja, difoto dan dikirimkan ke WA grup orang tua sekolah minggu GKJ Surya Diningrat Yogyakarta. Oke, gitu. Terus kalau yang prarem gimana itu? Untuk yang prarem ada nggak acaranya? Ada pastinya, masa yang kelas kecil iya, kelas besar iya, praremaja nggak ada. Gitu? Tapi untuk yang praremaja tunggu minggu depan, ada yang spesial. Ya. Sabar ya, tunggu minggu depan ya adik-adik. Ya. Oke, kita sudah mau selesai sekolah minggunya. Terima kasih sekali adik-adik sudah mau sekolah minggu dari awal sampai selesai dengan baik. Dan
Kita mau akhiri, kita mau memuji Tuhan nanti dengan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Dadah. Dadah. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bagung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bagung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati.